Silakan disiapkan dulu. Duduk, siap, out. Lapor, kelas nautik, mengikuti arahan. Siap. Ya, laksanakan. Laksanakan. Duduk, istirahat, out. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Setelah kalian tadi istirahat ya? Udah istirahat ya? Udah makan? Oke, udah kenyang? Oke, udah siap ya untuk melaksanakan pelajaran hari ini? Oke, sebelum kita melaksanakan pelajaran hari ini, Bu Fri mau absensi dulu ya. Oke, ini hari Senin. Oke, Abdurrahman? Oke, Ade Taba? Ahmad Torihin? Nggak berangkat. Sakit? Alfa? Oke. Akmal Safitro? Oke. Alvin? Apakah kalian ingat kemarin kalian mempelajari tentang apa? Oke, apa? Apa sekali lagi? Oke, Orde Baru. Pemerintahan pada masa Orde Baru dipimpin oleh siapa? Oke, dipimpin oleh Soeharto. Apakah kalian ingat pemerintahan Soeharto itu lengser itu karena apa? Iya, krisis ekonomi atau krisis moneter. Oke, baik, good. Ingatan kalian ya. Sekarang kita akan lanjutkan tentang Bu Fri akan menjelaskan tentang konflik antar etnis Tionghoa dan etnis Jawa pada masa reformasi. Oke. Sebentar, ternyata pointernya di sini ya. Oke, ini latar belakang kedatangan etnis Cina di Indonesia. Etnis Cina datang ke Indonesia itu antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-14. Oke, mereka ke sini terutama dalam konteks perdagangan maritim, ya enggak? Mereka sebagai pedagang, kemudian penjelajah dan pelaut. Mereka juga menyertakan kebudayaan mereka, ya enggak? Mungkin kalian sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan kebudayaan etnis Tionghoa, karena sekarang mereka sudah mempublikasikannya, ya. Dan kalian bisa lihat pada saat momen-momen tertentu. Jadi kalian tidak asing. Berbeda dengan pada masa pemerintahan Orde Baru, ya. Mereka tidak diperbolehkan untuk memperkenalkan kebudayaan mereka sendiri, bahkan ya. Agama mereka sendiri pun tidak diperbolehkan. Mereka hanya boleh memilih 5 agama yang diakui di Indonesia. Dulu itu ada 5 agama. Agamanya apa aja coba, Mas Aziz? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Oke, ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pada saat itu Konghucu itu tidak dijadikan agama oleh pemerintah Indonesia. Jadi mau tidak mau etnis Tionghoa itu harus memilih 5 agama yang diakui oleh pemerintah. Ya, itu seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama yaitu krisis ekonomi pada akhir tahun 90-an. Kemudian kesenjangan ekonomi antara etnis Cina dan Jawa, ya enggak? Karena pada saat Orde Baru,
pemerintah itu membatasi etnis Tionghoa untuk bergerak di lain bidang kecuali ekonomi. Jadi mau tidak mau mereka berkecimpung dalam bidang ekonomi, yaitu berdagang dan sebagainya, itu seperti itu ya. Mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke bidang politik dan lainnya, itu seperti itu. Kemudian stereotip negatif atau pandangan negatif terhadap orang etnis Tionghoa, seperti yang tidak asing lagi mungkin ya. Kalian menganggap orang etnis Tionghoa mungkin karena mereka minoritas dan berbeda dengan kalian. Ketika kalian lihat orang etnis Tionghoa, pandangan yang di dalam pikiran kalian apa? Apa coba? Firly? Pintar berdagang. Pintar berdagang. Stereotip negatif berarti pandangan negatif kamu terhadap etnis Tionghoa. Sekarang Bu Fri akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini ya. Bu Fri harap kalian itu dapat mengidentifikasi peristiwa reformasi pada masa Orde Baru pada materi konflik etnis Tionghoa dan etnis Jawa di beberapa kota di Indonesia. Kemudian kalian dapat menganalisis penyebab terjadinya konflik antar etnis Tionghoa dan Jawa pada masa reformasi. Kemudian kalian dapat memiliki sikap dan pentingnya menjaga toleransi antar etnis ya, walaupun kalian itu etnis Jawa, ada yang etnis Tionghoa, kalian bersama-sama ya, tidak saling mengejek, itu menghargai walaupun kebudayaannya berbeda ya enggak, terus warna kulitnya berbeda, terus bentuk matanya berbeda mungkin. Terus mereka mungkin tempat ibadahnya berbeda dengan kita tidak boleh mengejek, itu seperti itu. Oke, sekarang coba ini adalah pertanyaan pematik. Kita coba lewat Padlet ya, yang Bu Fri bagikan di grup kelas kalian masing-masing. Coba. Sebentar ya. Kita buka dulu. Oke, yang pertanyaan pertama. Berdasarkan gambar di atas atau di gambar yang kalian lihat di depan ya, ini merupakan kebudayaan dari etnis apa? Coba. Oke. Baru 2 yang jawab. Etnis apa? Oke ya. Firly menyebutkan etnis Tionghoa. Oke, Reva etnis Tionghoa. Oke. Oke, semuanya menjawab etnis Tionghoa. Semuanya sudah menjawab? Oke. Oke, jadi semuanya benar bahwa gambar yang kalian lihat di depan ini adalah kebudayaan dari etnis Tionghoa. Itu membuktikan kalau sekarang itu kebudayaan etnis Tionghoa itu tidak asing bagi kita ya, karena setelah masa reformasi ya, kebudayaan etnis Tionghoa itu dibuka secara dibuka untuk umum ya enggak. Jadi kamu sekarang sudah bisa melihat dengan bebas, itu seperti itu. Oke, sekarang boleh dihapus. Kemudian pertanyaan yang 20 menit Bu Fri sudah sediakan LKPD untuk kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan dulu itu LKPD-nya. Tapi sebelum itu saya akan memperlihatkan kalian untuk sebagai salah satu sumber
kalian mengerjakan tugas kalian itu video ya, video tentang konflik. Oke, sebentar. Oke. Kita pasti sering mendengar nama-nama seperti Tanu Sudibyo, Pangestu, Atma Jaya, Cahyadi, Salim Setiawan, dan lain-lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dengar dari namanya, pasti kamu berpikir mereka adalah orang-orang beretnis Jawa. Namun ternyata tidak demikian. Nama-nama ini kebanyakan adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang dipaksa berasimilasi oleh Orde Baru melalui sejumlah peraturan-peraturan diskriminatif yang berdampak panjang hingga hari ini. Pada masa kolonial Hindia Belanda, orang-orang Tionghoa mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah kolonial. Mereka dilibatkan dalam banyak urusan ekonomi, diberi pemukiman eksklusif, berdampingan dengan orang-orang Eropa dan Arab. Sedangkan orang-orang pribumi diharuskan tinggal di wilayah-wilayah suburban. Bayangkan misalnya kamu terlahir sebagai orang Sumatera, namun terus-menerus diinternalisasi secara paksa budaya yang bukan kebudayaan asal kamu. Seperti itulah kira-kira hasil asimilasi paksa yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Sampai jumpa pada episode flashback selanjutnya. Oke, setelah melihat video yang saya tayangkan, apa yang bisa kamu simpulkan? Apa? Konflik itu terjadi karena apa? Iya, kesenjangan ekonomi, ya nggak? Terus kemudian tadi ada diskriminasi ya yang dilakukan oleh pemerintah. Orang etnis Tionghoa tidak diperkenalkan menggunakan nama Chinese mereka. Mereka diharuskan mengganti nama, ya nggak? Harus mengganti nama menjadi nama Indonesia, ya nggak? Harus menggunakan nama Indonesia agar mempermudah mereka untuk ya. apa? Coba dibuka. Oke, Bu Fri sudah bikinkan bahan ajarnya, silakan dilihat. Modul sejarah konflik etnis Tionghoa pada masa Orde Baru dan Reformasi. Di sini ada beberapa informasi ya yang bisa kamu gunakan sebagai bahan atau sumber ya. Oke, seperti yang Bu Fri sudah sampaikan di awal tadi, silakan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian untuk mengisi LKPD, terlebih dahulu mengisi LKPD ya, kemudian membuat PowerPoint ya. Oke. Silakan 20 menit dari sekarang. LKPD-nya dulu ya dibalik dulu, dikondisikan. Silakan dikondisikan. Firly, LKPD-nya? Iya. Iya, salah satu aja. Nggak usah ditutupin, nggak apa-apa. Apa? PowerPoint-nya? Iya, PowerPoint-nya sendiri nanti untuk dipresentasikan. Iya. Iya. Ini nanti yang ngisi ketua kelompok kamu, nggak apa-apa. Ya. Itu yang ngisi ketua kelompok kamu.
Kamu lihat di grup oh. Di grup kelas mana? Kamu masuk grup kelas nggak? Saki udah bikin PowerPoint-nya? PPT-nya mana? Ya, ya boleh itu dikirim di grup kelas ya. Ya ini berarti yang nggak hadir satu ya. Ya udah. Ya, oke. Yang lainnya sudah? PPT-nya sudah jadi? Coba lihat. Ya, nanti coba lihat. Mana? Mana Firly? Iya, ya, itu. Udah. Mana udah jadi? Sudah. Iya, cocok. Coba lihat. Di Jakarta. Ini di mana? Jakarta. Di Jakarta. Udah lengkap semua ya ini ya. Sudah. Yang lain, kelompok lain gimana? Sudah kita urutan majunya gimana? Pakai spin aja atau yang sudah siap? Oke, kita pakai spin ya, coba ya. Kelompoknya Reva, silakan maju ke depan. Untuk mempercepat waktu presentasi, kita batasi penanya itu hanya 3 orang ya. Biar nanti kita Pertanyaan saya, kenapa kok kan masalah faktornya itu adalah kesenjangan ekonomi dan sosial. Kenapa malah banyak itu di pemerkosaan? Apa hubungannya dengan pemerkosaan ini? Sejujurnya kerusuhan di Surabaya terjadi secara spontan, berlangsung mulai dari malam hari di tanggal 16 Mei 1998 hingga subuh. Pada malam itu, sekitar 6-7 truk yang diiringi dengan rombongan sepeda motor melaju ke arah Semampir dan langsung melakukan perusakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Vivian. Mungkin maksudnya Firly tadi di situ menjelaskan tentang apa dampaknya karena adanya kesenjangan ekonomi kayak gitu ya. Kenapa di presentasinya malah menyampaikan tentang kasus pemerkosaan? Mungkin menurut Deas itu ada korelasinya, maksudnya ada sangkut pautnya katanya Deas itu. Menurut Deas kasus itu ya, kasus pelecehan seksual itu terjadi ketika ya etnis Jawa itu merasa cemburu terhadap tingkat ekonomi etnis Tionghoa, kemudian melakukan penjarahan ya. Kemudian penjarahan itu tidak hanya dilakukan hanya penjarahan harta di toko-toko mereka atau di rumah mereka, tapi mereka juga melaksanakan hal-hal yang ya negatif tersebut ya. Itu seperti itu. Tadi siapa yang bertanya tadi? Oke, siapa? Ayu. Siapa sih tadi? Oh, kamu. Siapa nih? Iya. Ya. Untuk sekarang kita mau kerjakan itu dulu, apa namanya? Lembar tertulis dulu. Ya. Ade, nanti kita lanjutkan minggu depan ya, Ade. Untuk kelompoknya Ade. Oke, sekarang buka di grupnya lagi. Bu Fri mau share tugas individu untuk kalian. Coba ya. Sebentar. Ya. Oke, silakan dibuka itunya dulu apa? Grup kalian coba dibuka. Coba dilihat. Kemudian di Ini udah selesai itu, Bu. ya, jawab. Belum. Masa nggak dijawab, Bu? Jawab bodoh. Udah? Dijawab itu tulis ya. Tulis nama kalian, kemudian kelas, kemudian absen ya. Kemudian setelah itu kamu bisa menjawab pertanyaannya. Iya, sudah. Sekarang yang terakhir, lembar refleksi sebelum Bu Fri menutup pembelajaran kali ini. Sebentar. Oke, nah itu silakan diisi. Ya, ya udah nanti menyusul. Kenapa nggak bisa dipencet? Bisa diisi. Gak bisa, Bu, loginnya. Pak. Masih ngerekam. Oke, udah? Ya duduk di tempatnya masing-masing. Oke ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kalian sedikit banyaknya sudah mengetahui ya apa akibatnya atau dampak atau itu konflik antar etnis Tionghoa dan etnis Jawa ya nggak? Kamu tadi sudah mencari dari berbagai sumber ya, kemudian kalian juga sudah mempresentasikan, sudah melakukan tanya jawab dengan teman-teman
Kalian juga udah mengisi tugas individu, kemudian sudah mengisi lembar refleksi ya. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Disiapkan dulu, berdoa dulu, kemudian kalian boleh meninggalkan kelas ini untuk kembali ke kelas kalian. Oke? Disiapkan dulu. Duduknya yang benar, dibenerin seperti tadi duduknya ya. Ya, dari situ aja, dari kursi aja kalian boleh. Iya, oke. Yuk. Siapkan. Ayo, Adik Taba. Di situ aja. Silakan. Oke, berdoa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.